Halo, saya David dari kelas 8C dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang strategi ASEAN dalam menghadapi COVID-19. Sejak munculnya COVID-19 ini, tidak ada satupun negara di ASEAN yang tidak terjangkit COVID-19. Dalam menghadapi kondisi ini, ASEAN, organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama di Asia Tenggara, saling bekerja sama untuk menekan dampak buruk virus corona. Sudah banyak sekali strategi yang ada untuk menghadapi COVID-19. Contohnya seperti dalam bidang kesehatan ada ASEAN Center for Public Health, Emergencies and Emerging Disease, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Emergency Operation Center Network for Public Health, dan masih banyak lagi. Adapun kerjasama di bidang ASEAN yaitu stimulus ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, dan langkah perdagangan. Dan dalam pariwisata seperti Tim Komunikasi Krisis Pariwisata ASEAN atau disingkat ATCCT, Kolaborasi Organisasi Pariwisata Nasional ASEAN dan NTOS, dan SOP Pelayanan di Sektor Pariwisata dan Perhotelan. ASEAN Emergency Operation Center Network for Public Health Emergencies dengan tuan rumah Malaysia memberikan perkembangan harian terkait situasi dan perubahan teknis COVID-19 kepada tiap negara ASEAN. ASEAN AOC Network juga menampilkan perkembangan terkini situasi COVID-19 di ASEAN melalui website dengan pengaruh bagi kita agar kita dapat mengetahui perkembangan COVID-19 ini. Di Asian Biodiaspora Virtual Center dengan tuan rumah Filipina menggunakan big data untuk menghasilkan penilaian risiko dan laporan pengawasan penyakit COVID-19. Pengaruh dari data tersebut ialah agar kita dapat melihat presentasi risiko terjangkit COVID-19 ini, agar tidak membuat kepanikan massal dan dapat sebagai tuntunan agar para warga tidak keluar rumah terlebih dahulu. Regional Public Health Laboratories Network dipimpin oleh Thailand akan memungkinkan tiap negara anggota ASEAN mengakses kesiapan laboratorium, dukungan teknis dan material, serta pengalaman pengawasan laboratorium. ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Center menegaskan pentingnya komunikasi risiko dalam mengelola kedaruratan kesehatan publik dan juga sebagai penyelidikan terkait berita hoax COVID-19 dan menemukan cara untuk menjangkau dan memberi informasi yang asli dan tepat waktu kepada publik secara efektif. Dan itu semua barulah sebagian dari hasil kerjasama di ASEAN ini. Menurutku, kerjasama adalah suatu kolaborasi dari tiap individu atau kelompok untuk mencari solusi atau cara agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.